Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mencoba menjelaskan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif. Ya, jadi di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang bagaimana teknik pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan wawancara dan juga observasi. Nah, ini di bagian yang terakhir itu adalah dokumentasi. Jadi ini merupakan teknik pengumpulan data yang ketiga dari teknik pengumpulan data kualitatif, yakni wawancara, kemudian observasi dan dokumentasi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan dokumentasi, maka kita cari tahu dulu apa sih dokumentasi itu. Nah, karena di beberapa penafsiran ya mengartikan bahwa dokumentasi itu adalah bentuk foto-foto kegiatan ya. Nah, memang dokumentasi itu, jadi foto-foto kegiatan itu memang salah satu bentuk dari dokumentasi. Tapi dokumentasi itu sendiri itu ternyata bermakna lebih luas, bukan hanya sekedar foto-foto kegiatan. Nah, berdasarkan maknanya, dokumentasi itu adalah suatu proses pencarian dokumen-dokumen pendukung. Ya, dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan hal-hal yang diinginkan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Jadi kalau dalam hal kita melakukan penelitian, ya berarti dokumen-dokumen yang mendukung variabel-variabel penelitian yang akan diteliti. Jadi dokumentasi itu bisa berupa buku, bisa berupa majalah, bisa berupa jurnal, dan bisa juga berupa video dan foto-foto. Ya, jadi itu sudah merupakan bentuk dokumentasi. Tapi kalau mengartikan bahwa foto-foto kegiatan itu sebagai dokumentasi, maka itu sudah disebut dengan salah pengertian dalam hal pengertian dokumentasi. Karena pengertian dokumentasi itu sendiri adalah dokumen-dokumen pendukung yang memiliki bukti fisik maupun non fisik. Nah, jadi dokumentasi itu maknanya cakupannya lebih ke arsip-arsip yang bisa dijadikan sebagai pembuktian di kemudian hari. Nah, itu dokumentasi. Oke, next. Nah, apa ya? Jadi pertama kita lihat dulu apa sih dokumentasi itu. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, dokumentasi itu adalah kumpulan dokumen-dokumen. Jadi dalam dokumentasi itu yang harus dicari oleh si peneliti itu adalah kumpulan-kumpulan dokumen. Nah, kumpulan-kumpulan dokumen ini bisa dalam berbagai bentuk. Jadi tidak hanya dalam pengertian, jadi kalau dalam pengertian beberapa mahasiswa ya, khususnya di kalangan mahasiswa, dokumentasi itu hanyalah foto-foto semata, foto-foto kegiatan, foto-foto penelitian. Padahal sebenarnya dokumentasi itu adalah kumpulan-kumpulan dokumen, baik itu yang sifatnya tertulis ataupun tidak tertulis. Ya, jadi jadi dalam hal penelitian kuantitatif, dokumentasi itu adalah kumpulan-kumpulan dokumen yang sifatnya bisa saja tertulis maupun non tertulis. Contoh kalau dia tertulis adalah buku, majalah, kemudian koran, ataupun arsip-arsip negara, seperti halnya bukti dokumentasi kemerdekaan Indonesia. Jadi dokumentasinya adalah teks proklamasi. Ya, itu salah satu bentuk yang tertulis. Nah, sementara yang bagian non tertulis itu adalah dokumentasinya adalah foto, video. Jadi itu masuk dalam kategori kumpulan-kumpulan dokumen yang non tertulis. Nah, ya, yang tertulis itu dia bisa buku, majalah, koran, jurnal. Yang penting dia sifatnya tertulis atau terprint out ya, dalam bentuk tulisan. Kalau di
pendidikan ya, kalau di ranah pendidikan, maka bentuk-bentuk dokumen tertulis itu RPP, silabus, kemudian lembar jawaban peserta didik, apalagi ya, soal-soal ya, kisi-kisi soal, kemudian buku ajar apakah sesuai. Jadi semua itu masuk dalam kategori dokumentasi. Nah, sementara untuk yang non tertulis ya bisa saja seperti halnya foto-foto kegiatan selama proses pembelajaran, kemudian video dalam pelaksanaan proses pembelajaran itu. Jadi itu merupakan salah satu bentuk dokumentasi dari penelitian kuantitatif jika aspeknya itu adalah aspek keilmuan pendidikan. Nah, kemudian dari dokumentasi ini perlu juga ditanamkan sikap cermat dan teliti bagi mereka yang ingin melakukan pengumpulan dokumen, ya, bagi peneliti atau bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas akhirnya, maka dia perlu memiliki sifat ya cermat dan teliti dalam hal mengumpulkan kumpulan-kumpulan dokumen. Karena kumpulan-kumpulan dokumen ini itu harus diteliti atau dikumpulkan berdasarkan konteks. Artinya harus sesuai dengan apa yang diinginkan atau tujuan pengumpulan dokumen itu. Bukan hanya asal sembarang melakukan dokumentasi. Jadi harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi kalau tujuannya adalah untuk penelitian, maka pastikan dokumen itu ya harus dicermati dan harus diteliti dengan saksama apakah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Jika ingin digunakan dalam hal untuk penelitian, berarti dokumennya harus sesuai dengan apa yang di variabel penelitian itu sendiri. Nah, begitu juga dengan ini bagian yang berikutnya adalah latar belakang. Jadi latar belakang dari pengumpulan dokumen itu juga harus jelas. Karena tidak menutup kemungkinan banyak orang yang melakukan dokumentasi asal melakukan dokumentasi. Jadi ini dalam hal pengumpulan dokumen itu harus cermat dan teliti dalam hal memperhatikan konteks dan latar belakang dari dokumen-dokumen yang akan dikumpulkan agar supaya dalam pemaknaan nantinya itu tidak terjadi yang namanya salah pengumpulan dokumen ya. Jadi biasanya terjadi kesalahan dalam pengumpulan dokumen dan menghasilkan suatu interpretasi yang berbeda atau pemaknaan kesimpulan yang tidak seharusnya terjadi dikarenakan kesalahan pengumpulan dokumentasi. Nah, ini salah satu bentuk konsep ya yang perlu untuk diperhatikan dalam hal melakukan dokumentasi untuk pengumpulan data penelitian kualitatif. Oke. Nah, dari dokumentasi ini ya, jadi teknik penelitian, teknik pengumpulan data dokumentasi ini bukanlah satu teknik pengumpulan data yang sempurna, maka dokumentasi ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, agar supaya kalian lebih memahami terkait dengan apa-apa saja yang perlu untuk dilakukan dalam hal melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi, maka yang akan menjadi tugas kalian itu adalah mencari ya kekurangan dan kelebihan dari teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi. Jadi apa saja kekurangannya, tentu pasti ada juga kelebihannya ya. Nah, ini merupakan tugas yang perlu untuk kalian cari di resumenya nanti. Jadi silakan mencari beberapa literatur, kemudian melakukan penganalisaan, kemudian dituangkan dalam bentuk resume ya tentang terkait kelebihan dan kekurangan dari dokumentasi.
Nah, ini terkait dengan langkah-langkah untuk menyusun metode pengumpulan data penelitian kualitatif melalui ini ada kesalahan ya. Saya edit dulu ya. Ini dokumentasi. Kemudian kita zoom ya. Nah, jadi di penelitian kuantitatif ya, kualitatif ya, di beberapa video sebelumnya ada tahapan dalam melakukan wawancara, melakukan observasi, dan yang terakhir yang saya jelaskan terkait dengan teknik pengumpulan data itu adalah melalui dokumentasi. Nah, apa-apa saja yang harus diperhatikan ya, jadi ada 3 tahapan juga ya. Jadi tahapan persiapan, pelaksanaan, dan tahapan proses penganalisaan data atau analisis data. Nah, apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses persiapan ya. Dalam proses persiapan sebelum dokumentasi, maka si pengumpul dokumentasi atau dalam artian peneliti itu sendiri harus mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melakukan pengumpulan dokumen-dokumen atau melakukan dokumentasi. Kemudian menentukan sumber dokumentasi. Menentukan sumber dokumentasi ini artinya di dua poin ini ya, seperti halnya yang saya jelaskan di beberapa video sebelumnya, bahwa peneliti itu sendiri merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Karena peneliti itu sendiri merupakan instrumen utama dalam penelitian dokumentasi, maka perlu untuk si peneliti itu sendiri atau si pengumpul dokumen itu mempersiapkan diri, melihat apa-apa saja yang harus dia kumpulkan. Peneliti, jadi kalau dia mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan metode penelitian kualitatif, maka dia perlu untuk melihat, oh saya punya penelitian itu kayak seperti ini, variabel penelitiannya itu A dan B, kajiannya itu bersifat seperti apa, sifatnya itu merupakan XYZ. Nah, maka tentu yang harus saya kumpulkan dokumen. Jadi masuk ya nanti, sementara mempersiapkan diri tadi, menambah ilmu pengetahuan atau apa-apa saja yang perlu untuk dikumpulkan, maka si peneliti itu sendiri atau si pengumpul dokumen itu sendiri akan menentukan sumber dokumentasi yang ingin dia minta ke satu instansi, mungkin kalau dia ke sekolah ya, atau ke instansi yang non pendidikan. Jadi ketika dia sudah mengkaji, apa saja bukti dokumen yang akan dia minta. Contoh, saya hanya bisa memberikan contoh mungkin di penelitian pendidikan. Bisa, oh saya ternyata mengkaji tentang suatu kebijakan terkait dengan kurikulum merdeka. Maka apa-apa saja yang perlu untuk saya siapkan? Oh, dalam kurikulum merdeka itu berarti ada aturan baku kurikulumnya. Berarti dokumen yang harus saya cari itu adalah dokumen penetapan aturan kurikulum merdeka. Kemudian bagaimana teknis pelaksanaannya? Kalau berbicara teknis pelaksanaannya, berarti ada RPP kurikulum merdeka. Ya, ada RPP kurikulum merdeka. RPP atau pelaksanaan penetapan kurikulum merdeka itu di kelas. Berarti ada silabusnya, kemudian ada tahapan-tahapannya, kemudian ada model pembelajarannya. Model pembelajaran itu seperti apa? Apakah sintaksnya itu terpenuhi atau tidak? Kalau sintaksnya terpenuhi atau tidak, berarti ada bukti bahwa bukti non tertulis ya, bukti dalam bentuk video bahwa sintaks itu terlaksana. Nah, jadi di sini si peneliti itu sendiri atau si pengumpul dokumen
itu sendiri, dia perlu untuk menentukan atau mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum melakukan pengumpulan dokumen. Nah, sementara ketika sudah melakukan pengumpulan dokumen, maka dalam pelaksanaan dokumentasi itu setelah ditentukan, maka dicarilah dokumen itu. Ya, jadi harus dicari dokumen. Dalam proses pelaksanaan itu si peneliti itu sendiri atau si pengumpul dokumen itu perlu untuk menemukan dokumen tersebut, memilih dokumen tersebut. Jadi bukan hanya ditemukan tapi harus dipilih juga, kemudian dikumpulkanlah dokumen tadi, kemudian dibawa pulang. Jadi dicari dokumennya apakah ada, kemudian kalau ada dokumennya maka perlu untuk dipilih. Ya, apakah sudah sesuai ini dokumen yang saya butuhkan. Jadi makanya ada proses memilih dokumen di sana. Kemudian melakukan pengumpulan dokumen. Jadi setelah semua dokumen-dokumen tadi dipilah dan dipilih, ditemukan, maka dia perlu untuk dikumpulkan, kemudian untuk dibawa pulang. Ya, kenapa dia harus dibawa pulang? Karena di prosesi terakhir itu ada yang namanya analisis data setelah dokumentasi. Jadi si peneliti itu sendiri atau mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan metode penelitian kualitatif perlu untuk cermat dan teliti dalam hal melihat apa-apa saja yang akan dianalisa terkait dengan dokumen-dokumen hasil yang dikumpulkan tadi. Nah, dalam hal pengumpulan dokumen itu atau dalam hal analisis data setelah dokumentasi itu, maka si peneliti itu sendiri harus memperhatikan sistematis dalam menganalisis data serta bersikap objektif dalam hal penafsiran data. Jadi tidak boleh subjektif dalam hal penafsiran data. Nah, yang dilakukan analisisnya itu adalah bagian analisis isi dari dokumen-dokumen itu tadi. Jadi dianalisis isinya apa-apa saja isi dokumen ini. Nah, itu dilakukan setelah hasil pengumpulan dokumen tadi yang kemudian nantinya itu kemudian dianalisis. Jadi bukan hanya analisis isi yang dilakukan di mana dia melihat apa-apa saja yang ada di dalam dokumen itu yang telah dikumpulkan, dilakukan juga analisis naratif. Analisis naratif ini terkait dengan analisis yang tertuang di dalam dokumen-dokumen yang dia kumpulkan. Analisis naratif ini juga berfungsi untuk membantu si peneliti mencapai satu kesimpulan dari suatu hasil analisis. Oh, ternyata dari dokumen-dokumen ini ditemukan bahwa data yang telah saya kumpulkan sebelumnya ini mengarah kepada satu titik. Ya, bahwa ini ternyata terbukti, ini ternyata terlaksana, ini ternyata tidak terlaksana, ini ternyata tidak ada bukti dokumennya. Ya, jadi itulah yang disebut dengan analisis isi. Kemudian analisis naratif berarti dia akan menuangkan suatu narasi yang menggambarkan kondisi dari dokumen yang dia dapatkan. Itu 3 tahapan. Jadi ini adalah 3 tahapan yang dilakukan oleh si peneliti atau si mahasiswa itu sendiri sebelum dia ketika dia ingin melakukan pengumpulan data kualitatif melalui dokumentasi. Jadi ada tahapan persiapan, pelaksanaan, dan tahapan penganalisis data. Nah, jadi ini adalah tahapan yang selalu sama antara penelitian kualitatif, yakni ada tahapan persiapan, baik itu diwawancara, observasi, dan dokumentasi. Begitu juga ada tahapan pelaksanaan dan ada tahapan analisis data. Nah, dari 3 ya, jadi saya tadi terus berbicara tentang 3 poin atau 3 teknik pengumpulan data kualitatif, yakni wawancara, dokumentasi, dan observasi. Ya, wawancara sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, observasi juga saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya, dan dokumentasi barusan saya jelaskan. Jadi ini adalah 3 bentuk ya, 3 bentuk data penelitian yang harus dipenuhi.
Ya, jadi jangan hanya memilih dua saja, observasi dan wawancara saja. Dokumentasi tidak perlu terlalu diseriusi. Jadi jangan seperti itu. Ya, jadi wawancara, dokumentasi, dan observasi merupakan 3 teknik pengumpulan data yang saling terkait dan tidak diunggulkan yang mana-mana saja. Ya, lebih diunggulkan kayaknya wawancara dengan observasi, tidak. Jadi dokumentasi, observasi, dan wawancara itu semua memiliki kesetaraan yang sama dalam hal teknik pengumpulan data untuk penelitian kualitatif, ya. Sorry. Ini maksudnya kualitatif. Nah, dalam hal penelitian kualitatif di sini, maka ini adalah data penelitian. Jadi ini adalah semua data kualitatif itu dikumpulkan dengan 3 instrumen ini: wawancara, observasi, dokumentasi. Dimana kita, jadi saya contohkan satu ya. Jadi misal saya mau wawancarai seseorang terkait dengan penelitian saya, mungkin terkait dengan bagaimana seorang peserta didik melakukan proses pembelajaran dengan berbasis digital. Dia mengatakan bahwa dia sangat kewalahan dalam hal adaptasi menggunakan digital sebagai proses dalam menjalani proses pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil observasi, ternyata dia tidak kesusahan. Justru malahan sebenarnya dia mahir dalam hal penggunaan penggunaan internet untuk belajar, hanya saja dia tidak memaksimalkannya. Tapi di dokumentasi menunjukkan bahwa nilainya menurun selama proses pembelajaran dengan berbasis pada digital atau internet. Ya, jadi wawancara dan dokumentasi itu ternyata seiring sejalan datanya, tapi ternyata dari hasil observasi sebenarnya tidak. Nah, hal ini bisa dijadikan sebagai polemik baru yang bisa dikaji lebih jauh terkait dengan data yang ditemukan dari hasil observasi ini. Kenapa dua yang ini, dokumentasi dan wawancara, seiring sejalan, tapi dari hasil observasi ternyata berbeda? Itu bisa dikaji lebih jauh. Kenapa, apa penyebabnya? Mungkinkah tidak ada pengawasan atau tidak ada pengajaran terkait dengan bagaimana teknik penggunaan internet atau menggunakan penggunaan proses pembelajaran dengan berbasis digital atau dengan menggunakan basis internet. Apakah mungkin gurunya tidak mengajarkan bagaimana tekniknya? Apakah mungkin orang tuanya tidak mengawasi anaknya dalam menggunakan fasilitas internet? Jadi banyak aspek yang bisa kita lihat dan itu bisa dikaji lebih jauh, ya, karena sifatnya penelitian kualitatif itu adalah mengkaji lebih dalam suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi. Jadi bisa dikaji lebih jauh untuk dijadikan suatu pemaknaan yang sederhana agar supaya bisa dipahami oleh umat manusia atau siapa saja yang membaca hasil penelitian yang kita buat. Nah, jadi ini semua. Jadi 3 instrumen penelitian atau 3 teknik pengumpulan data ini memiliki kesetaraan yang sama dalam penelitian kualitatif, entah itu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jadi dia memiliki derajat yang sama, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya di antara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan dokumentasi, teknik pengumpulan data kualitatif, ya, dengan teknik dokumentasi. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan untuk ditanyakan di pertemuan kita selanjutnya. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua atau yang mendengarkan video ini.
Semoga apa yang saya ajarkan ini bisa bermanfaat. Dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.